Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? La'allakum fi sihhati wal afiyah. Kembali lagi bertemu dengan Ustazah dalam mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas kelanjutan materi kemarin, yaitu dinamika Undang-Undang Dasar 1945. Silakan teman-teman buka bukunya ya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, marilah kita berdoa. Teman-teman, silakan diangkat tangannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Silakan teman-teman menyaksikan ya. Oke teman-teman, melanjutkan materi kita pekan lalu, yaitu kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Sekarang yang akan kita bahas adalah dinamika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dinamika perkembangan bangsa Indonesia, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sekarang juga mengalami dinamika sebagai berikut. Yang pertama, keseluruhan naskah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mempunyai sistematika sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Pertanggal 14 Februari 1946, sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Keseluruhan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus yang dikukuhkan berlaku kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian yang ketiga, keseluruhan naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus dikukuhkan berlaku kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Sejarah konstitusi yang ada di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 27 Desember 1949, bentuk negara Republik Indonesia adalah dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS usai penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. RIS menerapkan konstitusi RIS pada tahun 1949 sebagai undang-undang dasar. Seiring dibubarkannya RIS mulai tanggal 17 Agustus 1950, berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara atau UDS. Selanjutnya, Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno, Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan yang dikukuhkan secara aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 1959. Kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 masih dijalankan hingga saat ini, kendati pernah dilakukan beberapa amandemen usai pemerintahan Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun, berakhir pada Mei 1998 seiring kuatnya gelombang reformasi. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 menghasilkan: yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante. Yang kedua, menetapkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berlaku kembali. Kemudian yang ketiga, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR dan utusan daerah serta pembentukan DPAS.
Latar belakang amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, upaya memperbaiki atas perjalanan negara. Yang kedua, mengembangkan kekuasaan lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, mengubah tata kelola negara agar lebih baik. Yang keempat, membina hubungan yang lebih baik dalam pergaulan internasional. Yang kelima, mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam, mewujudkan visi dan misi reformasi. Yang ketujuh, memutakhirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara tertulis. Maksud dan tujuan amandemen ada 4 ya teman-teman ya. Yang pertama, menegakkan kedaulatan rakyat dengan menempatkan MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Yang kedua, mengontrol kekuasaan presiden yang terlalu besar, eksekutif heavy. Yang ketiga, membuat pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak multitafsir. Yang keempat, membuat tata kelola negara secara demokratis melalui penghormatan HAM dan otonomi daerah. Kesepakatan dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mempertahankan NKRI. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, menghilangkan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, memasukkan penjelasan yang bersifat normatif ke dalam pasal. Yang keenam, perubahan dilakukan dengan menambahkan naskah amandemen. Jalannya amandemen. Amandemen yang pertama dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 14-21 Oktober 1999. Amandemen yang kedua dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 7 sampai tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen yang ketiga dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai tanggal 9 November 2021. Amandemen keempat dilakukan pada sidang tahunan MPR tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Hasil amandemen: yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pasal-pasal terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan pasal aturan tambahan. Makna dari amandemen yaitu: yang pertama, adanya undang-undang yang lebih lengkap dan tidak multitafsir. Yang kedua, terjadinya pembatasan dan pembagian kekuasaan antara lembaga negara secara jelas sehingga menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, memudahkan keberadaan bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Yang keempat, lebih menjamin hak asasi warga negara. Yang kelima, memperbaiki arah perjalanan bangsa berdasarkan visi reformasi dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional. Yang ketujuh, menjalin pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum untuk memilih lembaga eksekutif dan legislatif. Yang ketujuh, mempertahankan dasar negara Pancasila dan negara kesatuan NKRI. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai pertemuan kita untuk materi hari ini. Jika teman-teman ada yang masih belum mengerti, silakan teman-teman japri ke Ustazah atau boleh menanyakan ketika kita sedang Zoom ya. Mari teman-teman kita tutup pertemuan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa penutup pertemuan: subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Jika ada salah-salah kata, Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.